Baik, selamat siang. Saya Alberto Neva, TGP Angkatan 9 dari Kabupaten Jayapura. Saya bekerja di SMP Negeri 1 Limboran. Ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya tentang pengambilan keputusan dan kebijakan dalam wilayah etika. Baik, nama saya Haryanto, Kepala SMP Negeri 1 Limboran, Kabupaten Jayapura, Sekolah Penggerak Angkatan kedua. Jadi kami mensupport atau mendukung guru-guru penggerak yang mencari data ataupun wawancara di dalam sekolah kami. Selamat siang, Pak. Ya, siang. Ada tugas dari calon guru penggerak untuk mewawancarai Bapak tentang jika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi selama ini cara saya mengidentifikasi yang berkaitan dengan etika atau moral itu melibatkan seluruh komponen, terutama Bapak Ibu guru, wali-wali kelas, untuk mendata hal-hal yang terjadi dalam kelasnya masing-masing. Selain itu melibatkan peserta didik dan orang tua siswa. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk mengambil sebuah keputusan itu harus mencari akar masalahnya dulu. Dari dua hal yang sama-sama mengandung benarnya, di samping itu harus melibatkan juga peserta didik, kemudian guru dan orang tua, sehingga pada saat kita mengambil keputusan atau kesepakatan itu mereka semua bisa pahami dan bisa laksanakan dalam keputusan itu. Adakah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan? Iya, langkah-langkahnya ya seperti tadi. Setelah kita bisa mengidentifikasi mana yang termasuk etika dan mana termasuk moral, kemudian kita libatkan peserta didik dan orang tua, lalu kita pisahkan atau identifikasi antara etika dan moral, dan setelah mengetahui segala sesuatunya maka bersama-sama diambil sebuah kesepakatan untuk dijalankan agar semua itu bisa berjalan dengan baik. Ya, baik Pak. Mungkin ada hal yang efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang paling efektif itu saya pikir kita harus tahu akar masalahnya. Satu, yang kedua dengan melibatkan peserta didik, dan yang ketiga kita tahu situasi kehidupan atau etika moralnya dalam keluarga mereka masing-masing. Dalam arti kita melibatkan orang tua supaya tahu persis situasi dan kondisi anak peserta didik kita di rumah mereka. Ya, baik Pak. Mungkin etika dalam mendapat suatu kasus, dalam penyelesaiannya itu apakah Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuknya seperti apa, Pak? Ya, kalau jadwal itu ada perkunjungan
ke rumah kediaman mereka masing-masing peserta didik yang dilakukan oleh wali-wali kelas. Kalau kasus yang muncul saat itu terjadi di sekolah, maka harus cepat kita tangani dengan melibatkan semua komponen tadi, sehingga tidak yang kasus terjadi itu tidak tertunda-tunda. Artinya begitu muncul dan terjadi masalah, langsung diselesaikan untuk dicarikan keputusannya. Ya, baik Pak. Mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau ada yang membantu dalam pengambilan keputusan, Pak? Iya. Faktor atau data itu dari wali-wali kelas, Bapak Ibu guru, kemudian dari siswanya juga sendiri, kita cari akar masalahnya, dan yang ketiga dari orang tua, sehingga dengan ketiga faktor ini kita jadikan satu dan dikolaborasikan, sehingga saya bisa dengan bantuan mereka, peserta didik, masukan atau guru, masukan dari orang tua untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, baik Pak. Terima kasih lagi untuk pembelajaran hari ini, termasuk bimbingan buat saya juga bagaimana dalam pengambilan keputusan dalam nilai-nilai. Ya, mungkin pembelajaran yang diambil itu dalam mengambil sebuah keputusan harus mengkolaborasikan dengan sumber masalah itu sendiri. Artinya melibatkan orang lain, sehingga untuk memutuskan sesuatu itu tidak tidak satu pihak saja, tetapi semua kita libatkan. Itu mungkin pelajaran yang paling penting untuk membuat sebuah keputusan. Saya pikir itu. Ya, baik Pak. Terima kasih lagi untuk waktunya. Dan dalam wawancara ini saya juga banyak belajar mana dalam pengambilan keputusan nilai etika. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Ya, baik. Selamat pagi. Saya Alberto Nepa dari TGP Angkatan 9 Kabupaten Jayapura. Hari ini saya akan mewawancarai kepala sekolah SMP Negeri 3. Nama saya Goda Prautomo SPD MPD. Saya selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Nimboran siap untuk memberikan jawaban atas interview yang dilakukan oleh Pak Albertus dari calon guru penggerak Angkatan 9 berasal dari guru SMP Negeri 1 Nimboran. Selamat pagi Pak. Pagi. Maaf sudah mengganggu. Iya, tidak. Ini saya Alberto Nepa, calon guru penggerak Angkatan 9 yang ditugaskan untuk tugas demonstrasi kontekstual dan pengambilan keputusan. Mungkin selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya, mengidentifikasinya ya. Ya. Jadi berdasarkan cara identifikasi itu, kita harus menginventarisasi kasus yang sudah terlapor di pimpinan. Jadi setelah kita mendapat laporan, kita inventarisasi, baru kita telaah untuk bahwa itu kasus dijadikan
eh, solusi etika, dilema etika atau moral. Jadi kita harus menginventarisasi semua kasus yang terlaporkan di meja pimpinan. Baik Pak. Mungkin bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ini antara benar dan kebajikan ya, yang mengandung ya, kasus yang itu diambil bagaimana gitu ya. Saya memposisikan terbalik. Dalam konteks ini, pertanyaan tadi itu, jadi saya bisa jawab benar belum tentu bajik. Tetapi kebajikan sudah jelas benar. Jadi dari segala sesuatu untuk mengambil keputusan, kami ambil langkah ke depannya itu harus yang bajik dulu. Baru bukan benar dulu, tapi kita fokus kebajikannya dulu. Gitu. Mungkin ada langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, kita contohkan ya. Contohkan misalkan kasus yang sering terjadi bahwa anak-anak kita di daerah kita ini sering kadang datang ke sekolah itu tidak dibekali untuk makan dalam keadaan perut kosong misalkan. Nah, dari situ dia mungkin mengambil sesuatu untuk mengisi perut yang kosong tadi, entah itu buah-buahan atau apalah, intinya itu bahwa tindakan ini salah. Kita tidak perlu harus hanya hukum dan hukum. Memang ada satu aturan yang kita harus tindak tegas, tetapi hukuman itu tadi belum tentu benar. Alangkah baiknya kita lakukan pendekatan, solusinya, masalahnya apa. Setelah itu baru kita masuk ke hal yang urgent yang tidak akan dia ulang lagi. Jadi bukan hanya sekedar hukum dengan aturan, tetapi kita lebih kedepankan tadi tuh tindakan pendekatan yang mengarah ke bijak. Habis itu baru sanksi untuk tidak diulang. Seperti itu, Pak Al. Jadi hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema? Yang efektif, ya melakukan pendekatan, bukan hukuman. Ya. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal untuk menyelesaikan kasus tersebut? Kita tidak punya jadwal ya. Kenapa saya katakan tidak punya jadwal? Karena kasus itu datangnya tidak bisa kita jadwalkan. Kan gitu ya. Iya. Kalau kita jadwalkan berarti sudah tahu bahwa oh nanti ada kasus kan gitu ya. Tapi bagus, artinya bahwa apa? Apabila ada kasus seperti itu, kita punya progres bahwa dalam jangka sekian harus selesai, tidak berlarut-larut. Jadi pertama, kita tidak jadwalkan, tetapi apabila terjadi ada kasus yang sudah kita inventarisasi, berarti kita punya progres yang sekian hari harus sudah selesai. Gitu. Baik, Pak. Mungkin
ada seseorang atau faktor-faktor selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Jelas bahwa saya tidak akan bekerja sendiri, karena pendekatan itu melalui proses, bukan kita yang memutuskan, tetapi kita melakukan pendekatan melalui pendamping untuk kita mengambil data. Jadi ada juga guru-guru yang harus memberikan masukan, input, jadi bukan dari satu pihak, tetapi karena dilema itu memang, dilema etika itu sangat sulit ya, sangat sulit. Jadi kita nggak bisa kita ambil keputusan sendiri, tapi kita harus melakukan pendekatan pendampingan dengan berbagai sumber Baik Pak, suara. terima kasih Pak dari semua hal yang disampaikan. Pembelajaran apa yang Bapak petik atau pengambilan keputusan dalam dilema etika? Pembelajaran yang bagus itu adalah kita harus siap untuk menghadapi semua kasus, bukan membiaskan. Jadi kita siap untuk menangani dan serius untuk tidak akan terjadi. Yang jelas tindakan preventif itu sangat penting. Seperti itu. Jadi tidak kita diam, tapi tetap kita waspada. Karena sekali lagi saya sampaikan, dilema etika ini bagi saya selaku pimpinan bukan hanya kasus di siswa, tetapi di guru pun, karena kita ini berinteraksi sosial, dan itu dilema etika berkaitan dengan sosial sangat kompleks Pak, sangat multi ya. Jadi yang diambil bahwa sebenarnya sangat sulit, tetapi kita harus siap untuk menanggapi. Siap Pak, terima kasih untuk wawancara hari ini Pak. Ya, dengan begini saya mendapat tambahan-tambahan ilmu sebagai lihat dari sosok Bapak sebagai seorang pemimpin di SMP Negeri 3 dalam pengambilan keputusan. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali. Semoga sukses ya. Siap.